Bapak dan Ibu terus saja menangisi tentang kondisiku. Iya, bukan hanya Mas Fadil yang akan kutinggalkan, masih ada juga kedua orang tuaku yang menyayangiku dengan tulus. Kenyataan pahit ini makin menggores hatiku mengingat di sisa waktuku yang tak banyak, aku pun harus kehilangan waktu bersama Mas Fadil. Malam ini, ia datang untuk menjemputku pulang ke rumah. Tuhan, salahkah aku jika menghindarinya? Jinan sudah tidur. Nampaknya efek obat memberinya waktu beristirahat lebih banyak. Ucap bapak kepada Mas Fadil yang suaranya masih bisa kudengar dari balik pintu kamarku. Boleh aku menengoknya sebentar, Pak? Aku tak akan membangunkannya. Aku hanya ingin melihatnya sebentar. Jangan, nanti suara pintu kamar bisa membuatnya terjaga. Kamu tahu kan, telinga Jinan sangat sensitif, sekecil apapun suaranya, pasti itu akan membangunkannya. Balas ibuku. Ya sudah Bu, tak apa-apa. Aku akan kembali besok saja. Suara Mas Fadil terdengar sangat kecewa. Aku mengintip sedikit pada lubang celah dari balik pintu kamar sambil mengusap air mataku. Kini kedua kaki itu telah berbalik arah untuk keluar dari rumah ini. Bukan hanya kamu, Mas, yang merasakan rindu, aku pun sama. Bahkan di saat-saat seperti ini hanya pelukanmu yang paling aku butuhkan. Dia sudah pulang, Nan, ucap bapak disusul sebuah ketukan kecil pada pintu kamarku. Mendengar tak ada respon dariku, bapak memilih masuk dan duduk di samping ranjangku. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu ini? Tanya bapak. Entahlah, Pak. Bagaimanapun dia suami kamu, dia berhak tahu tentang kondisi kamu. Aku akan memberitahunya, Pak, tapi setelah dia berangkat. Aku tak ingin menjadi langkah terberat untuknya dalam meraih mimpinya. Bagaimana jika mimpi dalam hidupnya itu adalah kamu, bukan pekerjaan itu? Mendengar kata-kata bapak, aku jadi teringat tentang kata-katanya Mas Fadil, bahwa ia tak butuh materi yang berlimpah dalam hidupnya. Tapi, bagaimana bisa aku tega melihat orang-orang selalu merendahkannya? Bahkan sebagian besar dari orang-orang itu tak lain adalah keluargaku sendiri. Temuilah dia besok, jangan durhaka terhadap suamimu. Entah kamu akan memberitahunya atau tidak, namun jangan sampai kamu melupakan haknya sebagai suamimu. Ucap bapak sebelum meninggalkan kamarku. Hatiku makin dilema membayangkan Mas Fadil pasti sangat kesepian berada di rumah sendirian tanpaku. Aku meraih ponselku dan mencari nomornya dalam daftar kontak pada ponselku yang kuberi nama suamiku. Namun lagi-lagi aku mengurungkan niatku untuk menghubunginya. Sudahlah, ini sudah larut. Biarkan dia beristirahat, besok aku akan menemuinya. Hari ini setelah pulang kerja, aku meminta Mas Fadil untuk menjemputku. Bodohnya aku lupa memberitahunya bahwa hari ini aku akan menghadiri ulang tahun rekan kerjaku. Melihat Mas Fadil yang menjemputku dengan pakaian seadanya, aku sempat berniat untuk tidak datang ke acara itu. Namun, niat rekan kerjaku yang berulang tahun memaksaku untuk tetap datang di acaranya. Mas anterin kamu saja, nanti Mas nunggunya di luar, nggak apa-apa kok, kamu jangan khawatir. Sadar akan kekurangannya, Mas Fadil pun bisa menebak apa yang menjadi kekhawatiranku. Enggak lah, emang kamu pengawal aku? Kamu kan suami aku, kok harus nunggu di luar? Aku sebenarnya bukan malu, namun aku lebih menjaga harga dirinya di depan rekan-rekan kerjaku. Ingin pulang ke rumah dan ganti baju dulu, namun aku tak enakan dengan teman-teman lain yang sudah menunggu untuk bisa pergi bersama. Udah gak apa-apa kok, kita juga masih pakai seragam kerja. Ucap niat tak ingin membuatku kecewa. Hingga akhirnya kami nekat berangkat ke sana dengan pakaian seadanya. Namun,
Aku tak menyangka jika acara yang Mia maksud secara kecil-kecilan itu ternyata semegah ini. Memang ukuran sederhana orang itu beda-beda. Mungkin Mia yang dari kalangan anak dari orang berada menganggap acara ini secara sederhana, tapi tidak untukku. Melihat tenda yang sudah dihiasi dengan indah itu, membuat langkah Mas Fadil menjadi sedikit ragu-ragu. Aku paham mungkin dia sedikit trauma dengan kelakuan keluargaku selama ini. Aku menggenggam erat tangannya, meyakinkannya bahwa dia pantas berada di sini, berjalan di sampingku. Mia sebagai tuan rumah mempersilakan kami duduk sambil menunggu makanan yang siap dihidangkan. Sebagian orang yang tidak mengenalku dan tidak mengetahui pekerjaannya Mas Fadil memandang aneh ke arah kami. Tapi aku tidak peduli. Biarlah pandangan-pandangan ini yang nantinya akan menjadi motivasi kepada Mas Fadil untuk menemani perjalanan kesuksesannya. Oh ya Mas, aku tinggal sebentar ya. Aku mau ke toilet. Izinku padanya. Namun aku sangat kebingungan ketika kembali dan melihat Mas Fadil sudah tak ada di kursinya lagi. Kemana dia? Aku menengok ke kiri dan ke kanan mencarinya, namun tak menemukan bayangannya. Aku semakin gelisah setelah menunggu hampir 15 menit, namun dia belum kembali juga. Aku berdiri dari kursiku dan mencarinya, namun tiba-tiba dia menghadangku. Mau kemana, Nan? Ayo makan dulu. Aku mau cari Mas Fadil. Apa kamu melihatnya? Aku nggak melihatnya. Sudah, kamu makan saja dulu. Mungkin dia gabung sama bapak-bapak di luar. Ucap Nia menenangkanku, namun makin membuatku gelisah. Bukan tak percaya dengan ucapannya, namun aku sangat mengenal Mas Fadil. Tidak semudah itu ia bisa akrab dan bergaul dengan orang lain, apalagi di tempat seperti ini. Tapi kali ini aku hanya bisa pasrah dan menunggunya di sini sampai ia kembali. Aku mengambil beberapa makanan ringan untuk kusantap sambil menunggu Mas Fadil. Baru saja satu suapan yang masuk ke dalam mulutku, tiba-tiba terdengar suara pecahan piring yang sangat kuat yang membuat aku sangat terkejut, begitupun dengan semua orang yang hadir di sini. Mas Fadil, aku makin terkejut mengetahui Mas Fadil yang tengah berusaha memunguti pecahan itu dengan rasa bersalah. Kamu bisa kerja nggak? Bentak seseorang kepadanya. Mendengar itu, aku lekas berdiri dari kursiku dan mendekat ke arah Mas Fadil. Ada apa ini, Bu? Melihatku, Mia juga ikut mendekat ke arah kami. Ada apa ini? Kenapa Ibu membentak tamuku? Ucap Mia tak terima kepada ibu itu yang ternyata adalah kepala catering yang mengantar makanan. Mas, kamu sedang apa? Kenapa malah kamu yang mengangkut makanan-makanan ini? Aku tadi disuruh sama ibu ini, Nan. Aku hanya berniat menolong, sungguh aku gak sengaja menjatuhkannya. Jadi, ini tamu ibu? Maaf, Bu, maaf sekali. Saya pikir dia adalah pekerja di sini. Makanya saya suruh dia untuk membersihkan meja sekaligus mengangkut makanan-makanan ini. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Nasi sudah menjadi bubur. 1000 permintaan maaf pun tak akan ada yang bisa merubah waktu yang sudah berlalu. Kini kami menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sini. Bahkan telingaku sempat mendengar bisikan dari orang-orang yang hadir di sini. Oh, ternyata itu suaminya ya. Wah, hebat ya, dia bisa menerima suaminya apa adanya. Hah, memang sifat dasar manusia dimanapun selalu sama. Selalu melihat orang hanya dari penampilan dan materi saja. Sabarlah Mas, setelah pekerjaan barumu berhasil, aku yakin tak akan ada lagi yang memandang rendah ke arahmu. Dan ini adalah penghinaan terakhir dalam hidupmu. Tak ingin situasi menjadi lebih kaku, aku langsung berpamitan dan mengajak Mas Fadil untuk pulang. Duh Nan, aku minta maaf sekali atas kejadian tadi. Ucap Mia tak enakan padaku. Sudah nggak apa-apa,
Aku juga minta maaf karena sempat membuat acara kamu kacau, balasku. Sepanjang perjalanan pulang, Mas Fadil menceritakan detail tentang kejadian itu sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus rasa penyesalannya. Udah mas, gak apa-apa, ini bukan salah kamu. Aku jadi tidak sabaran untuk melihat Mas Fadil segera berangkat bekerja dengan Pak Andi. Meskipun berat untukku, namun semua ini demi kebaikannya. Aku memeluknya erat, namun entah kenapa tanganku terasa lemah, dan aku tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba semua gelap dan kini aku tak sadarkan diri.